Selamat datang kembali, sobat pengangguran yang berbahagia. Burhan di sini. Kali ini Burhan mau ceritain sebuah film perang dari barat. Film ini berjudul The Dramatics, a Comedy. Untuk info lengkap filmnya, kalian boleh cek di Google. Buat yang belum, silahkan subscribe channel ini, nyalain loncengnya, dan share ke teman-teman kalian semua. Kalau udah, jadi kayak ginilah ceritanya. Di sebuah rumah, ada sepasang kekasih yang sedang merekam kegiatan mereka. Ternyata kegiatan mereka itu adalah casting. Yang wanita bernama Katie dan yang pria bernama Paul. Paul dan Katie memerankan adegan makan lontong yang nantinya hasil rekaman itu akan mereka kirim ke sebuah perusahaan agen perfilman. Setelah selesai beradegan, entah apa yang ada di pikiran Paul sehingga ia ingin sekali membeli pistol. Namun Katie melarangnya karena yang terpenting saat itu bagi mereka adalah sebuah pekerjaan, bukan pistol. Keesokan paginya, setelah Paul selesai membawa anjingnya jalan-jalan, Katie akan pergi bertemu agen di sebuah perusahaan di mana mereka mengirimkan hasil rekamannya semalam. Katie berpesan kepada Paul agar tidak melinting, dan Katie pun pergi. Di luar rumah, Paul bersama temannya, Jim, ternyata mereka lagi asik mabuk-mabukan karena linting. Sedangkan Katie sedang berbincang dengan seorang agen mengenai hasil rekamannya kemarin. Waktu pun berlalu, terlihat Paul di rumah sedang asik nonton film miskin dan rencananya mau co. Tiba-tiba Katie menelpon dan mengatakan bahwa ia ingin menggunakan ruang tamu untuk casting ulang. Dengan sigap, Paul pun membereskan barang-barang lintingnya dan menutup laptopnya. Mereka pun terus berdebat di telepon dan akhirnya Katie masuk ke dalam rumah. Katie mengajak Paul untuk pergi ke rumah Alex nanti malam. Alex adalah seorang teman Katie, di mana Alex ini adalah seorang aktor dan Katie ini dulunya juga seorang aktris, namun saat ini sedang tidak ada pekerjaan. Begitu juga dengan Paul, seorang aktor yang belum begitu terkenal. Saat ini ia sedang bekerja mengajar anak-anak muda berbakat untuk menjadi aktor dan aktris. Mereka pun terus berdebat dan tiba-tiba telepon berdering. Ternyata telepon itu dari perusahaan agen perfilman. Katie sangat bahagia karena ia akan mendapatkan sebuah peran di dalam sebuah film. Dan ia akan pergi ke London selama 6 bulan. Tentu saja ia akan meninggalkan Paul sendiri di rumah. Paul yang kesal pun keluar rumah dan meninggalkan Katie. Paul pergi ke tempat latihan improvisasinya. Di sana ia terlihat sedang mengarahkan anak-anak muda berbakat yang akan menjadi aktor dan aktris. Malam hari pun tiba. Paul dan Katie bersama teman-temannya sudah berada di rumah Alex. Sepertinya mereka sedang reunian di sana. Sambil minum-minum, Alex bercerita tentang masa lalunya saat beradu peran dengan Katie. Dan hal itu membuat Paul sedikit cemburu. Namun Paul menutupinya saja agar tidak malu. Juga di sana Katie mengatakan bahwa ia mendapatkan peran di sebuah film karya Brian J. Macy yang nantinya Katie akan beradu peran langsung dengan Brian di dalam film itu. Saat tiba di rumah, sepertinya Paul sangat cemburu dan ia mencari tahu profil tentang Brian. Sedangkan Katie melihat-lihat wanita yang pernah bermain di film Brian sebelumnya. Tak lama, Katie bangkit dari kursi dan mengatakan kepada Paul bahwa ia belum mendapatkan ucapan selamat dari Paul atas peran yang didapatkannya. Keesokan harinya, Paul sedikit curhat dengan Jim bahwa ia tidak mau mengucapkan selamat kepada Katie karena ia sedikit kesal dan juga cemburu melihat Katie harus beradu peran lagi dengan seorang pria lainnya. Namun Jim mengatakan bahwa Brian itu adalah seorang aktor dan sutradara yang profesional. Seharusnya Paul bangga akan hal itu. Dan Jim juga mengatakan kepada Paul untuk memberi Katie dukungan yang besar karena ini adalah posisi yang hebat untuk Katie. Paul pun menerima saran dari Jim. Di rumah terlihat Katie baru bangun dan Paul mengucapkan selamat dengan bermain gitar. Hal itu pun membuat Katie bahagia. Akhirnya mereka berdua pun makan lontong. Sambil-sambil Katie latihan adegannya. Selesai makan lontong, Katie mengatakan bahwa nanti malam ada pertemuan dengan Brian. Katie mengajak Paul, namun Paul ternyata ada acara nanti malam. Malam hari pun tiba, terlihat Paul sedang beradegan di sebuah acara. Sedangkan Katie bersama seorang pria tersebutlah yang bernama Brian. Mereka ada di sebuah kapal dan terlihat malam itu sangat romantis untuk mereka berdua. Saat Brian menggoda Katie mengatakan bahwa ia sudah memiliki pasangan dan tinggal bersama. Brian pun terdiam dan menghentikan godaannya. Sedangkan di tempat lain, Paul yang sudah selesai dari acaranya tak sengaja bertemu dengan muridnya.
Muridnya itu seorang wanita dan sangat ngefans dengan Paul karena Paul sangat pandai berakting. Kemudian muridnya mengajak Paul untuk melinting di dalam mobil dan Paul pun mengokekannya. Di dalam mobil, sambil ngelinting, Paul dan muridnya bercerita ringan dan mereka pun saling bertukar nomor telepon. Sedangkan di kapal, Katie diberikan sebuah jaket dan juga pakaian seksi oleh Brian. Esok harinya di rumah, Katie mencoba pakaian yang diberikan Brian dan tak sengaja terlihat oleh Paul. Kemudian Katie mengatakan bahwa ia ada pertemuan dengan Brian nanti malam dan ia lagi-lagi mengajak Paul. Namun Paul sedikit jual mahal, tapi bagaimanapun ia akan mengusahakan untuk tiba di tempat Brian. Setelah itu di toko senjata, Paul ingin membeli sebuah pistol. Karena banyaknya syarat untuk memiliki sebuah pistol, Paul mencoba menyogok penjual pistol tersebut. Dari kejauhan ada seorang pria berkacamata yang tak sengaja mendengar pembicaraan Paul dan pemilik toko. Paul dan pemilik toko terus berdebat dan akhirnya Paul diusir dari toko tersebut. Di luar, pria berkacamata tadi memberi Paul sebuah kertas. Sepertinya itu adalah kartu namanya. Malam hari di rumah Brian, terlihat Paul di dalam CCTV sedang ditanya oleh seorang petugas keamanan. Petugas keamanan itu keluar dan mengatakan bahwa Paul tidak boleh masuk ke dalam karena di dalam adalah khusus orang yang bermain di dalam film nantinya. Namun Paul bersikeras memberitahu bahwa ia adalah pacar Katie. Petugas keamanan itu tetap tidak memberi Paul masuk dan akhirnya Paul pun pergi. Di dalam, Katie, Brian dan teman-teman lainnya sedang asik berbicara mengenai film nantinya. Tiba-tiba Paul masuk dari semak-semak, membuat Katie dan teman-temannya terkejut. Ternyata Paul sudah berusaha menelpon Katie, namun Katie tidak menjawabnya karena handphonenya tinggal di dalam tas. Petugas keamanan itu datang ingin mengusir Paul, tapi Brian melarangnya dan mengizinkan Paul untuk gabung dengan mereka malam itu. Mereka pun minum-minum dan mengunjungi ruangan properti yang akan digunakan dalam film Katie nantinya. Seisi ruangan itu terlihat properti makan lontong yang banyak sekali. Paul yang sebenarnya cemburu tetap berusaha menjadi seorang profesional demi pacarnya Katie. Pagi harinya, Katie yang masih tertidur mendapat telepon dari Brian bahwa ia akan berangkat besok bersama Brian ke London karena akan melihat tempat syuting terlebih dahulu. Paul pun kaget mengapa secepat itu dan Paul meminta waktu untuk bersama-sama dengan Katie sebelum ia berangkat. Namun Katie akan memikirkannya nanti kalau sempat. Kemudian Katie bergegas pergi ke spa untuk membersihkan tubuhnya. Sedangkan Paul pergi ke sebuah tempat di mana ia akan bertransaksi senjata dengan pria yang ditemuinya di toko senjata kemarin. Saat balik ke rumah, Katie terburu-buru untuk olahraga agar penampilan tubuhnya bagus di dalam film nantinya. Tiba-tiba Brian sudah datang di rumah Katie. Hal itu membuat Katie terkejut karena lebih cepat dari ekspektasi yang diperkirakan Katie. Katie pun menelpon Paul karena tidak ada waktu lagi untuk bersama dengan Paul malam ini. Paul sedikit kaget dan juga pastinya ia cemburu. Namun ia berusaha meredam emosinya karena ia sangat mendukung pacarnya tersebut. Paul bersama anjingnya tiba di lapangan. Tak lama murid wanita Paul yang kemarin datang ke lapangan karena Paul menghubunginya. Sepertinya muridnya ini sangat menyukai Paul. Muridnya mengajak Paul ke rumah untuk ngelinting dan Paul pun mengokekannya. Di rumah, Paul dan muridnya sedikit bercerita dan entah mengapa muridnya ini membuka pakaian dalamnya. Tentu saja hal itu membuat Paul ingin, dan hal itu juga lah yang diinginkan oleh muridnya. Namun Paul tetap berusaha menahannya. Sedangkan di rumah Katie, terlihat Brian dan Katie sedang beradegan. Mereka sedikit beradegan panas, namun Katie kelihatan gugup. Sedangkan Paul berusaha menahan godaan dari muridnya. Kemudian Paul pergi ke toilet dan berusaha menghubungi Katie. Namun Katie tak menjawab teleponnya. Akhirnya Paul pun mengirimkan Katie sebuah pesan suara. Sedangkan di rumah Katie, Brian memaksa Katie untuk menggunakan pakaian seksi yang diberikan Brian beberapa malam yang lalu. Brian memaksa Katie juga untuk beradegan panas bersamanya, dengan alibi bahwa itu hanya latihan agar Katie bisa lebih mendalami saat adegan di film nantinya. Balik lagi dengan Paul yang sudah mulai tergoda dengan muridnya, dan akhirnya Paul pun tak tahan lagi dan langsung gas muridnya. Namun saat hampir makan lontong, Paul tersadar dan buru-buru meninggalkan muridnya. Katie yang tangannya sudah terikat, mau tidak mau mengikuti kata Brian untuk melakukan adegan panas di rumahnya.
Saat Brian memulai adegan itu, tiba-tiba Paul pulang dan melihat mereka berciuman. Tentu saja Paul langsung marah, dan terjadilah perdebatan yang sangat rumit saat itu. Tiba-tiba murid Paul tadi juga datang ke rumah Katie, ingin meminta maaf kepada Paul. Muridnya juga minta maaf karena mereka telah berciuman tadi. Katie yang mendengar hal tersebut balik marah kepada Paul atas perlakuannya yang dianggap selingkuh oleh Katie. Brian pun tertawa dan mengolok Paul. Paul yang emosi mengeluarkan pistolnya, namun ia kalah cepat dengan Brian yang telah menonjokkan sebuah pukulan di mukanya. Kemudian Brian memecat Katie saat itu juga dan langsung pergi. Murid Paul juga diusir oleh Katie untuk pergi. Paul dan Katie lanjut debat lagi di rumah. Paul menghentakkan kakinya di atas meja, tak sengaja pistolnya tadi jatuh tertembak ke arah anjingnya. Katie dan Paul pun panik karena anjingnya terluka. Buru-buru mereka membawa anjingnya ke dokter hewan. Katie merasa sangat sedih karena ia dipecat dari pekerjaannya, pacarnya yang selingkuh, juga anjingnya yang terluka. Saat tiba di rumah, Katie mengatakan putus kepada Paul karena telah mengacaukan semuanya. Paul pun bingung mengapa diputuskan. Paul ingin membantah tapi tak bisa. Paul ingin meminta maaf pun semua sudah dimaafkan oleh Katie, dan akhirnya Paul pun pergi. Esok harinya Paul bertemu dengan Jim dan meminta sedikit bantuan. Ternyata bantuan itu adalah membawakan paket ke rumah Brian, di mana paket itu adalah sebuah kotak yang berisi Paul. Dengan alibi seorang pengantar paket, Jim pun berhasil membawa Paul masuk ke dalam rumah Brian. Di dalam rumah, Paul buru-buru keluar dari kotaknya. Ia memohon agar bisa berbicara dari hati ke hati dengan Brian. Paul memohon kepada Brian untuk kembali memberikan Katie sebuah peran di filmnya. Namun Brian tidak mau. Tapi berkat Jim yang salah seorang fans berat dari film Brian, dengan sedikit teknik lobby tingkat tinggi, Jim pun berhasil merayu Brian agar Katie mendapatkan peran di filmnya lagi. Di rumah, Katie terlihat sangat galau. Tiba-tiba Paul datang membawa kabar yang sangat bahagia. Paul mengatakan bahwa Katie telah mendapatkan perannya kembali karena ia telah berusaha untuk ngobrol dengan Brian. Katie pun sangat senang dan berterima kasih kepada Paul. Namun Katie belum bisa menerima Paul sebagai pasangannya kembali karena Katie masih sakit hati menyangka Paul selingkuh saat itu. Paul pun bersedih dan meminta izin kepada Katie agar bisa menghabiskan waktu dengan Katie sebelum ia pergi. Katie pun mengizinkannya. Esok harinya Katie sudah dijemput. Dan Katie harus pergi meninggalkan Paul dan anjingnya saat itu. Dengan perasaan yang galau, Katie pun pergi. Paul yang masih bersedih pun masuk ke dalam rumah dan merenung dengan anjingnya. Di jalan, Katie sepertinya sedang memikirkan sesuatu. Sedangkan Paul di rumah lagi mandi. Tiba-tiba Katie balik lagi ke rumah dan meminta maaf kepada Paul. Katie mengatakan bahwa ia sudah menelpon Brian untuk berhenti dari pekerjaannya dan ia ingin melangkah bersama-sama dengan Paul. Karena sebenarnya Katie masih cinta dengan Paul. Keesokan harinya, Paul dan Katie sudah bahagia kembali. Mereka ada di sebuah kafe dan film pun tamat. Jadi ya kayak gitulah ceritanya. Karena berakhir bahagia, ya film ini lumayan lah untuk ditonton. Mudah-mudahan ada hikmah positif yang bisa diambil dari film ini. Buat kalian yang punya film-film menarik lainnya, kalian boleh tuliskan di kolom komentar biar aku ceritain. Jangan lupa like video ini dan share ke teman-teman kalian. Salam hangat dari Burhan dan sampai jumpa.